Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musdar di sini. Selamat datang di channel ini kembali. Kita akan terus melanjutkan di membahas buku 36 jam belajar komputer Microsoft PowerPoint 2019. Kali ini di modul ketiga kita akan membahas topik yaitu bekerja dengan berbagai tampilan baru. Adapun subpokok bahasannya adalah yang pertama, bekerja dengan tampilan normal, yang kedua, bekerja dengan tampilan slide sorter, yang ketiga, bekerja dengan tampilan note specs, yang keempat, bekerja dengan tampilan reading, dan yang kelima adalah menjalankan presentasi dengan tampilan slideshow. Bentuk tampilan normal atau normal view ini akan menampilkan secara lengkap outline presentasi, isi sebuah slide yang sedang ditunjuk, dan catatan pada masing-masing slide. Dengan menggunakan tampilan ini, teman-teman juga dapat dengan mudah melihat, membuat, atau menyanting outline presentasi, menyanting tampilan masing-masing slide, dan menyanting catatan pada masing-masing slide. Apabila teman-teman sedang bekerja dengan tampilan jendela kerja yang lain, ya, teman-teman bisa berpindah kembali ke tampilan normal, yaitu dengan cara pada tab view, ya, pada tab view kita klik tab view, maka akan ada tombol perintah normal, ya. Jadi kita ini sekarang berada pada tampilan normal. Atau dengan cara yang kedua, teman-teman bisa melihat ke status bar yang ada di bawah, ya, status bar yang ada di bawah. Kita sekarang dalam keadaan tampilan normal, karena di dalam bentuk tampilan-tampilan ini ada beberapa pilihan, ada outline view, ada slide sorter, ada note specs, dan reading view. Kita akan bahas satu persatu. Memilih atau berpindah slide pada area slide. Teman-teman juga dapat memilih slide tertentu atau berpindah dari satu slide ke slide yang lain pada area slide dengan menggunakan berbagai cara. Yang pertama, teman-teman bisa menggunakan baris punggung tegak vertikal atau vertical scroll bar yang ada di sebelah kanan area slide, ya, yang ini. Nah, pada saat menggeser atau mendrag kotak penggulung, nah, di layar akan tampil slide indikator, ya. Jadi ada slide indikator di halaman kedua, halaman ketiga, halaman keempat, dan seterusnya sampai halaman terakhir. Halaman slide ke-13. Ya, slide indikator ini yang akan menunjukkan adalah posisi slide yang sedang kita pilih. Nah, misalnya tadi slide ke-7, maka kita akan ditunjukkan ke slide yang ke-7. Ini slide ke-12, ya. Cukup mudah. Kemudian, cara yang berikutnya adalah dengan menekan tombol next slide untuk pindah ke slide berikutnya, dan tombol preview slide untuk pindah ke slide berikutnya. Ya, jadi ini adalah tombol next slide, ya, sedangkan ini adalah tombol preview slide. Kalau saya next, maka kita akan berpindah ke slide kedua. Ini slide ketiga, slide keempat, kelima, dan seterusnya hingga slide terakhir. Dan ini adalah tombol preview slide yang akan mengembalikan kita satu slide ke atas, ya, sampai slide ke pertama, slide awal. Nah, kemudian cara yang ketiga, teman-teman bisa menggunakan tombol keyboard, ya, pada keyboard dengan menekan tombol take down, PGDN, ya. Dengan menekan take down, itu akan berpindah slide ke bawah atau slide berikutnya, dan teman-teman bisa menggunakan tombol up, PG up, itu dengan
berpindah ke slide sebelumnya atau previous slide. Jadi ada 3 cara. Memilih dan berpindah slide dengan slide thumbnails. Ya, pada area slide thumbnails, slide thumbnails yang ada di sebelah sini, masing-masing slide presentasi diberi dengan nomor slide. Ini ada 1, ada 2, ada 3, dan seterusnya. Teman-teman dapat memilih slide tertentu yang diinginkan dengan cara mengklik nomor slide-nya. Nah, setelah nomor slide ini teman-teman pilih, maka tampilan teman-teman bisa melihat tampilan slide-nya pada area slide. Misalnya saya klik thumbnails nomor 5, maka yang tampil di tampilan slide-nya di area slide itu adalah thumbnail nomor 5 atau slide nomor 5, nomor 6, dan seterusnya sampai ke bawah. Ini bisa dengan memilih dan berpindah slide dengan slide thumbnails yang kita pilih. Menambah atau menyisipkan slide baru. Teman-teman juga dapat menambahkan atau menyisipkan slide baru dengan langkah-langkah sebagai berikut. Nah, teman-teman pada tab insert pada tab insert ini atau pada home juga ini ada pada insert dulu di dalam grup slide new slide di dalam grup slide ini maka kita akan melihat kotak pemilihan layout slide. Nah, ini ada banyak pemilihan layout slide, teman-teman bisa memilih yang mana saja, mau menggunakan yang title slide atau title and content, ini banyak. Kalau saya ini bisa kita klik pada kotak pemilihan layout slide yang baru, pilih dan klik layout slide yang teman-teman inginkan, misalnya ini. Nah, maka akan ada tampilan slide baru yang akan tampil muncul di slide pertama. Menyisipkan slide yang diambil dari file presentasi lain. Nah, untuk menyisipkan slide yang diambil dari file presentasi lain, teman-teman bisa menggunakannya yaitu dengan cara memilih tab insert, kemudian di group slides ini klik tanda panah bawah, kemudian yang paling bawah, scroll ke bawah ada browse slide. Klik browse slide, maka kita akan ditampilkan pada kotak isian di mana kita menyimpan template template slide yang diinginkan. Teman-teman juga bisa mengklik kotak browse, maka di sini akan dicari tempat atau bagian template yang akan kita masukkan atau kita sisipkan di dalam layout slide ini, di slide baru ini. Kalau ini saya menggunakan yang 97, maka tampilan slide tadi yang slide 97 ini akan berurut ditampilkan dari slide 1, slide 2, slide 3, dan slide sampai slide terakhir. Saya delete dulu. Nah, ketika teman-teman ingin menyisipkan slide baru ini, slide yang ada di samping, teman-teman tinggal mengklikkannya saja, maka akan muncul slide yang kita ambil dari slide yang lain, Misalnya yang ini kita ubah dengan menggunakan slide 3. Kemudian yang ini kita ingin sisipkan slide keempat, jadi muncul di bawahnya. Begitu teman-teman caranya, sangat mudah. Jika teman-teman ingin tetap menggunakan atau mempertahankan slide ini, maka teman-teman bisa mencentang kotak cek Keep Source Formatting.
ya, kita mau mempertahankan ini, maka teman-teman bisa mencentang kotak centang keep source formatting. Hanya kita gunakan ini. Nah, jadi layar putihnya itu formatnya akan mengikuti format slide yang dipilih dari slide yang baru. Misalnya kita tambahkan lagi yang ini, yang ke-6, maka akan terganti dengan formatnya dan sesuai dengan slide yang baru ditambahkan. Ya. Adapun catatannya, setelah teman-teman menyelesaikan menyisipkan slide baru ini, tutup kembali jendela teks pen rush slide tersebut, ya, yang ini rush slide kita tutup. Nah, supaya kita bisa melanjutkan presentasi kita dengan menggunakan template slide yang sudah disiapkan oleh Microsoft PowerPoint 2019. Menghapus slide tertentu. Teman-teman bisa menghapus slide-slide yang sudah tidak kita gunakan, ya, itu dengan menekan tombol delete di keyboard atau dengan klik kanan mouse pada slide thumbnails yang ingin teman-teman hapus. Ya, misalnya ini kita ingin hapus, saya gunakan tombol delete pada keyboard, ya. Kemudian mungkin ini juga tidak akan kita pakai, maka saya coba gunakan klik kanan, kemudian saya cut, ini juga bisa, ya. Kemudian ini juga saya hapus saja ini. Delete slide, ini juga kita bisa menggunakan delete slide. Nah, ini saya masih menggunakan tombol delete pada keyboard. Ini yang akan kita pertahankan. Selanjutnya, yaitu membatalkan perintah. Nah, jika teman-teman ingin pernah ya membuat kesalahan dalam memberikan suatu perintah atau membatalkan perintah yang terlanjur telah diberikan, maka teman-teman bisa menghapus slide tersebut atau dengan mengklik undo, ya, mengklik undo, maka itu akan membatalkan perintah, ya, membatalkan perintah yang telah kita lakukan tadi sebelumnya. Karena tadi sebelumnya kita sudah mendelete beberapa slide. Kalau kita ingin membatalkan perintah delete itu, maka kita menekan undo delete slide, ya, Ctrl Z ini juga bisa. Maka slide-slide yang dihapus itu akan muncul kembali di keyboard dengan menekan Ctrl plus Z, maka akan muncul slide-slide yang dihapus. Selanjutnya, kita akan membahas sub yang kedua, yaitu bekerja dengan tampilan slide sorter atau slide sorter view. Nah, di tab view, teman-teman untuk mengaktifkan slide sorter, teman-teman klik tab view, kemudian di group presentation view, klik slide sorter. Maka tampilannya akan seperti ini. Kemudian teman-teman juga bisa menggunakan status bar yang ada di sini, yang ada di bawah, dan mengklik tombol, ya, atau animasi slide sorter yang ada di bawah ini. Nah, tampilannya seperti ini. Dan jika teman-teman ingin memindahkan slide, misalnya memindahkan slide kedua, berpindah ke slide ketiga, maka teman-teman bisa melakukannya dengan cara mendrag, ya, klik tahan dan memindahkannya. Misalnya slide 8, saya mau naikkan ke slide kedua, tinggal drag, maka akan berpindah. Ya, cukup mudah. Dan jika teman-teman ingin menyalin slide, ya, jika teman-teman ingin menyalin slide,
Maka teman-teman bisa melakukan dengan cara mengklik kanan, kemudian klik duplikat slide. Maka akan ada dua slide yang sama karena kita melakukan perintah duplikasi slide yang kita inginkan. Teman-teman juga bisa menggunakan cara yang lain, misalnya di slide ke-4 ini, teman-teman tinggal klik kanan, kemudian copy, dan kemudian di sini klik kanan dan paste, ya, atau bisa menekan home dan paste, maka akan dimunculkan ya kopian dari slide yang dipilih tadi. Di tampilan slide sorter juga ini, teman-teman juga bisa menyisipkan slide baru ya dengan cara menekan home di group slides, ada tanda panah new slide, dan teman-teman bisa memilih slide yang mana, format slide mana yang dipilih. Misalnya saya akan memilih slide yang ini. Maka akan ada muncul ya sisipan slide yang baru. Bekerja dengan tampilan Notespecs ya. Untuk tampilan Notespecs sama seperti sebelumnya. Teman-teman bisa ke view, kemudian ke Notespecs, maka tampilannya akan seperti ini. Ya, ini menampilkan seperti catatan ya, catatan-catatan. Jadi setiap satu slide itu ada slide kosong di bawahnya yang akan diberikan catatan. Ini slide 2 bisa diberikan catatan. Ini slide 3, ini slide 4, dan sampai ke slide terakhir ya. Sedangkan untuk tampilan reading view ya, tampilan reading view, teman-teman bisa mengklik reading view yang ada di sampingnya, maka ini adalah tampilan dari reading view ya. Jadi seperti ini tampilannya, animasi per lembar buku ya, seperti buku yang dibuka. Nah, ini. Dan kalau kita ingin mengembalikannya ke normal ya, bisa dengan mengklik yang ada di status bar normal. Dan yang terakhir, bagaimana bekerja dengan tampilan menjalankan presentasi dengan tampilan slideshow. Untuk memunculkannya ini, kita klik slideshow. Maka tampilan seperti ini biasa digunakan pada saat presentasi. Nah, sebagai catatan teman-teman, teman-teman bisa menekan huruf N atau tombol back down untuk menampilkan slide berikutnya. Ya, ini bisa menampilkan slide berikutnya. Nah, bisa juga dengan menggunakan back down untuk beralih ke slide di bawahnya, atau slide berikutnya. Atau dengan menekan tombol back up untuk berpindah ke slide sebelumnya. Satu slide sebelumnya. Cukup mudah. Dan sampai di sini untuk modul ketiga. Jika ada yang ingin ditanyakan terkait di modul 3 ini, silahkan beri komentar. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Dan sampai bertemu di modul keempat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.